Jam tangan kakek. Liam selalu terpesona dengan cerita-cerita kakeknya tentang masa lalu. Kakek memiliki sebuah jam tangan antik yang selalu ia simpan dengan hati-hati di dalam kotak kayu tua. Ini bukan sekadar jam tangan biasa, Liam, kata kakek suatu hari dengan suara lembut. Ini adalah kunci untuk melihat dunia yang sudah lewat. Saat kakek meninggal dunia, jam tangan itu diberikan kepada Liam sebagai warisan. Liam tidak percaya pada kata-kata kakek sampai suatu malam. Saat ia sedang memegang jam tangan itu, jarum-jarumnya tiba-tiba berputar dengan cepat ke arah yang berlawanan. Ruangan di sekitarnya mulai berubah bentuk. Dan ia merasa seperti sedang terbang melalui sebuah terowongan cahaya. Ketika ia akhirnya berhenti, Liam menemukan dirinya berada di sebuah jalan yang sibuk di tahun 1920-an. Orang-orang berjalan dengan pakaian yang berbeda. Mobil-mobil tua berjalan di jalan raya. Dan suara musik jazz terdengar dari sebuah kafe di sudut jalan. Liam terkejut namun juga senang. Ia akhirnya menyadari bahwa kakeknya benar, jam tangan itu benar-benar bisa membawanya ke masa lalu. Selama beberapa bulan berikutnya, Liam menggunakan jam tangan itu untuk menjelajahi berbagai masa dan tempat. Ia melihat pembangunan piramida di Mesir kuno, menyaksikan pertunjukan pertama kali karya Shakespeare di Globe Theatre, dan bahkan berjalan-jalan di jalan-jalan Paris pada masa Revolusi Prancis. Setiap perjalanan memberinya pengalaman yang tak terlupakan dan pengetahuan yang baru. Namun, seiring berjalannya waktu, Liam mulai menyadari bahwa ada konsekuensi dari penjelajahan waktunya. Ia mulai merasa terasing dari masa kini. Dan ia khawatir bahwa ia akan kehilangan orang-orang yang ia cintai. Suatu hari, saat ia sedang berada di masa depan, ia melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, dunia yang hancur akibat perang dan bencana alam. Lee menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah masa depan. Ia kembali ke masa kini dan memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya dari masa lalu dan masa depan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Ia mulai bekerja sebagai sukarelawan di sebuah organisasi yang berjuang untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan perdamaian dunia. Akhirnya, Lee menyadari bahwa penjelajahan waktu bukanlah tentang mengubah masa lalu atau masa depan, tetapi tentang belajar dari pengalaman dan menggunakan pengetahuan itu untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Ia masih memiliki jam tangan kakeknya, tetapi ia sekarang hanya menggunakannya untuk melihat masa lalu.